Sering sekali di dalam kehidupan ini, setiap orang menggunakan mulutnya sesuka hatinya. Dia bicara semaunya sendiri. Dia hanya mementingkan perasaannya. Tapi adakah dia pikirkan ketika dia mau berkata-kata, ketika dia mau berucap, ketika dia mau melakukan segala sesuatu dengan mulutnya, dia pikirkan dulu, adakah Bapa di surga menginginkan untuk kita mengatakan perkataan-perkataan yang akan kita katakan. Kita harus belajar mulai sekarang membiasakan diri kita memikirkan, adakah Bapa menginginkan itu untuk kita lakukan. Yang terjadi selama ini justru kita sering sekali mengatakan perkataan-perkataan yang kita katakan itu yang kita inginkan, bukan yang Bapa inginkan. Padahal posisinya kita tidak punya hak lagi menggunakan mulut kita sembarangan. Posisinya kita tidak lagi bisa sembarangan menggunakan mata kita. Posisinya kita tidak bisa lagi sembarangan menggunakan hidup kita sesuka hati kita. Tetapi sekarang kita harus belajar menggunakan seluruh organ tubuh kita. Pikiran kita, mata kita, mulut kita hanya untuk menyenangkan Bapa di surga. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini, salam transformasi. Saudara, adakah setiap hari saudara melakukan kebiasaan-kebiasaan yang selalu saudara lakukan? Adakah setiap hari saudara melakukan rutinitas yang hampir sama dan tidak bisa tidak untuk saudara tidak lakukan? Di dalam kehidupan kita, setiap orang pasti punya kebiasaan-kebiasaan. Tetapi sekarang yang menjadi permasalahannya, kebiasaan yang seperti apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Kebiasaan, ada yang kebiasaan fokusnya hanya kepada diri sendiri. Ada juga kebiasaan yang fokusnya hanya kepada Bapa di surga. Berbicara kebiasaan yang fokusnya kepada diri kita sendiri, ada kebiasaan yang baik, ada kebiasaan yang tidak baik. Kalau kebiasaan yang tidak baik, kita melakukan segala sesuatunya sesuka hati kita. Yang kita perbuat, yang kita perkatakan, secara umum saja, secara general di dalam kehidupan dunia ini saja, orang pun yang tidak mengerti kebenaran, dia akan menilai, dia akan memberikan label bahwa kita orang yang tidak baik. Ini berbicara tentang kebiasaan yang tidak baik dalam kehidupan kita. Ini berbicara kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan hanya untuk menyenangkan daging kita. Ada orang-orang yang selalu melakukan hal-hal kebiasaan yang tidak baik, tapi dia puas, dia bahagia, dia senang. Misalnya, kalau dia sukanya marah-marah, dia tidak marah-marah, dia merasa gundah gulana. Tetapi ketika dia marah-marah, dia merasa puas jiwanya. Lihat saudara, ini suatu kebiasaan yang tidak baik, yang hanya menyenangkan dagingnya. Orang yang mengalami kleptomania, yang suka mencuri, mengambil barang-barang yang bukan miliknya sendiri. Dia merasa bangga, dia merasa hebat, dia merasa luar biasa kalau dia berhasil melakukan hal tersebut. Ini suatu kebiasaan yang tidak baik. Dan semua orang menilai bahwa ini tidak baik. Tetapi dia merasa bangga. Perhatikan saudara, ini kebiasaan yang tidak baik. Tapi ada juga kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dia lakukan. Tetapi baiknya di sini hanya dia pandang secara umum. Yang dia pandang baik di sini karena dia hanya berusaha untuk memuaskan daging dia sendiri, memuaskan perasaan dia sendiri. Yang dia lakukan, yang dia kejar hanya demi perasaannya. Haus kekuasaan, haus jabatan, haus kedudukan. Saudara, haus kehormatan. Orang-orang seperti ini tidak bisa kalau dia tidak mendapatkan. Yang dia kejar semuanya itu hanya untuk menyenangkan dagingnya. Tetapi kalau dipandang secara umum, orang ini baik. Dia bekerja dengan keras, dia tekun, dia lakukan segala sesuatunya supaya orang menghormati dia. Tetapi dia keterikatan, semuanya itu hanya untuk menyenangkan dagingnya saja. Bagaimana dengan kehidupan kita, kekristenan kita di hadapan Bapa di surga? Kita pun harus memiliki kebiasaan-kebiasaan yang menyenangkan Bapa di surga. Sebagai orang percaya, bukan lagi berbicara kebiasaan-kebiasaan yang baik dan buruk.
Kalau kita belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan berbicara kebiasaan yang baik dan buruk. Tetapi kita orang-orang yang ditebus, orang-orang yang dibayar lunas, maka kita harus bisa mengerti, kita harus bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan yang menyenangkan hati dan perasaan Bapa di surga. Tidak mudah, saudara. Ketika kita mau melakukan segala sesuatu, kita harus memikirkan, benarkah ini yang Bapa inginkan untuk kita lakukan? Saudara, sering sekali di dalam kehidupan ini, setiap orang menggunakan mulutnya sesuka hatinya. Dia bicara semaunya sendiri. Dia hanya mementingkan perasaannya. Tapi adakah dia pikirkan ketika dia mau berkata-kata, ketika dia mau berucap, ketika dia mau melakukan segala sesuatu dengan mulutnya, dia pikirkan dulu, adakah Bapa di surga menginginkan untuk kita mengatakan perkataan-perkataan yang akan kita katakan. Kita harus belajar mulai sekarang membiasakan diri kita memikirkan, adakah Bapa menginginkan itu untuk kita lakukan. Yang terjadi selama ini justru, kita sering sekali mengatakan perkataan-perkataan yang kita katakan, itu yang kita inginkan, bukan yang Bapa inginkan. Padahal, posisinya kita tidak punya hak lagi menggunakan mulut kita sembarangan. Posisinya kita tidak lagi bisa sembarangan menggunakan mata kita. Posisinya kita tidak bisa lagi sembarangan menggunakan hidup kita sesuka hati kita. Tetapi sekarang kita harus belajar menggunakan seluruh organ tubuh kita. Pikiran kita, mata kita, mulut kita hanya untuk menyenangkan Bapa di surga. Karena semua miliknya Dia. Mari saudara, sering dalam kehidupan ini kita merasa bahwa kita sebagai anak raja, lalu kita sesuka hati kita. Berapa banyak orang dalam kehidupan kita yang kita sakiti dengan perkataan kita? Berapa ribu kali dan berapa ratus kali kita menyakiti hati dan perasaan Bapa di surga? Perlu saudara ingat, ketika kita menyakiti hati orang lain, sebenarnya kita bukan menyakiti hanya perasaan dia, tapi yang paling penting, kita menyakiti perasaan Bapa di surga. Ini yang harus kita pahami, saudara, dalam kehidupan ini. Kalau kita mengerti bahwa setiap perkataan sembarangan kita menyakiti perasaan Bapa di surga, kita harus berjaga-jaga selalu supaya tidak melakukan kesalahan dengan perkataan kita. Kalau yang kita lihat selalu fokusnya menyenangkan daging kita, kalau yang kita lihat tidak memikirkan Bapa suka atau tidak apa yang kita lihat, kita sedang membuat Dia berduka atas segala perilaku kita. Apa yang kita lakukan? Setiap keputusan-keputusan dalam kehidupan kita, adakah kita memikirkan Bapa di surga suka atau tidak atas hal tersebut? Ingat saudara, kebiasaan-kebiasaan di sini yang membuat kita akhirnya bisa mengerti atau tidak bagaimana hati dan perasaan Bapa di surga. Ingat saudara, kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang selalu kita lakukan, yang selalu kita perbuat, itu hanya membuat Bapa kita di surga selalu berduka atas perilaku kita. Dan semua terjadi karena apa? Karena pergaulan-pergaulan yang kita lakukan tidak pernah kita fokus bagaimana pergaulan-pergaulan tersebut hanya untuk menyenangkan Bapa. Yang kita pikirkan tidak enak dengan dunia ini, yang kita pikirkan tidak enak dengan hal yang lain, tetapi kita tidak menyadari ada bahaya di situ bisa menyeret kita, hidup kita, sesuka hati kita. Mari kita periksa hidup kita, saudara. Adakah kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan menyenangkan Bapa di surga? Adakah kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan menyukakan Dia? Kalau kita belajar dari pribadi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Dia ada di dunia, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan semua selalu menyukakan dan menyenangkan Bapa di surga. Ketika Dia terpisah dengan orang tuanya, Dia bahkan ada di dalam bait Allah dan Dia belajar di sana dan Dia mempercakapkan kebenaran di sana. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara? Adakah kita melakukan kebiasaan yang menyenangkan Bapa di surga? Kebiasaan-kebiasaan yang Yesus lakukan ketika Dia dari kecil hingga dewasa membuat Dia ketika mengalami penganiayaan, ketika Dia disiksa, ketika Dia disalibkan, justru Dia terus berjuang bagaimana menyenangkan Bapa di surga. Dia bisa lakukan karena Dia terus berjuang dan mengarahkan hidupnya. Dia tahu bagaimana menyenangkan Bapa di surga. Walaupun Dia sempat hampir saja Dia tidak sanggup. Ketika Dia berdoa dan mengatakan, Bapa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku.
Di sini dia membuktikan bahwa dia sudah benar-benar mengalami suatu rasa yang membuat dia bersedih dan berduka dan mengalami ketakutan yang luar biasa. Makanya dia pernah berdoa dan bahkan peluhnya mengeluarkan seperti darah. Dia berpeluh darah, saudara. Kalau orang sampai dia berkeringat darah, berarti sampai pecah pembuluhnya. Dia mengalami suatu depresi dan ketakutan yang luar biasa. Tetapi dia tetap melakukan untuk menyenangkan Bapa di surga. Hal ini sudah terbiasa dilakukan dan dia terus melakukannya dan dia menanamkannya, menaburnya bagaimana menyenangkan Bapa di surga. Bagaimana dengan saudara dan saya? Mari kita periksa. Adakah kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan kita menyenangkan Bapa di surga? Kalau belum saudara, sekaranglah waktunya. Selagi saudara dan saya, kita punya kesempatan merubah kebiasaan kita hanya menyenangkan Bapa di surga. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.